warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih diberikan kekuatan kesehatan Ramadan, terutama iman dan juga salawat serta salam kepada kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan sampai saat ini kita masih jemaah salat subuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada materi dan materi kita masuk kepada materi. Mari kita lakukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan umur panjang, waktu luang untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya salat subuh berjamaah itu disaksikan para malaikat. Bahkan siapa yang dia menjaga salat subuh berjamaah dan salat isya berjamaah, maka dia terhitung seperti salat semalam suntuk. Dan kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah nikmat terbesar. Ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita menjadi hambanya. Dan yang lebih besar dari itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi ilmu itu juga adalah cahaya. Seseorang muslim yang dia tidak memiliki cahaya ketika berjalan di kegelapan malam, maka dia akan tersandung, terjatuh, dia akan sulit untuk menuju tujuannya. Kita ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita membutuhkan namanya cahaya. Maka cahaya itu adalah ilmu agama. Dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, la yujadu khairud dunya wal akhirah, tidak didapati seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat illa, kecuali itu bersumber dari ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama. Dan tidak ada keburukan di dunia dan di akhirat kecuali bersumber dari kejahilan, kebodohan. Oleh karenanya, sampai pentingnya ilmu ini, Al-Imam Ibnul Qayyim itu mempunyai sebuah kitab yang tebal berjudul Miftah Daris Sa'adah, yaitu kunci Dar As-Sa'adah, kampung kebahagiaan. Kampung kebahagiaan itu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kunci untuk mendapatkan surga itu ilmu. Oleh karenanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap mendapatkan wahyu disampaikan kepada sahabatnya, terkadang habis subuh, terkadang setelah Jumat, terkadang setelah asar, bahkan terkadang setelah subuh sampai asar. Pernah Nabi SAW menjelaskan tentang kejadian akhir zaman dari subuh sampai asar. Disebutkan di riwayat Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW setelah sholat subuh menjelaskan hadis tentang kejadian yang akan datang di akhir zaman. Setelah masuk zuhur mereka sholat, lanjut lagi jelaskan hadis. Kata Abu Hurairah, yang paling kuat di antara kami hafalannya yang mereka yang paling paham tentang kejadian tersebut, karena dia sahabat itu mendengar ada penghafal-penghafal hadis yang langsung paham dan langsung hafal. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita
dan meniatkan ketika bermajelis ilmu seperti ini agar kita itu bisa memiliki bekal untuk menuju kampung akhirat, yaitu tempat aslinya nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Maka tempat kita itu bukan di dunia, tempat kita itu adalah di dalam surga. Maka kita cari jalannya itu dengan cara menuntut ilmu. Dan di antara tujuan seorang mukmin dia menghamba Allah Subhanahu wa taala, kan kita sholat, kita sujud, kita rukuk, kemudian kita berdoa dalam kondisi kita tidak pernah sama sekali melihat Allah, tidak pernah sama sekali melihat apa yang Allah janjikan di surga, tidak pernah sama sekali kita itu mengetahui bagaimana kenikmatan-kenikmatan surga, tapi kita tetap sholat, tetap kita beribadah, tetap kita melakukan kebaikan-kebaikan. Apa ganjaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dia beriman? Modalnya kita ini hanya iman. Ya Allah, saya beriman dengan ibadah saya akan mendapatkan janji-janji-Mu. Maka sejatinya seorang mukmin mempelajari apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala dengan keletihan, dengan kesabaran. Panjangnya waktu yang kita lalui untuk menghadapi ujian yang di dunia dan bersabar terhadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu adalah surga yang di dalamnya ada bidadari. Yang ada bidadari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sendiri yang langsung menciptakannya. Ketika menjelaskan tentang bidadari surga, Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sebuah ayat. Ya, sungguhnya ya, inna ashabal jannah, ya sungguhnya penduduk surga itu akan memasuki surga. Penduduk surga yang pertama, gelombang pertama yang akan memasuki surga itu seperti cahaya bulan purnama. Seperti cahaya bulan purnama memasuki pintu surga. Karena terang benderang. Terang benderangnya ini karena Allah Subhanahu wa taala hadiahkan karena mereka menjaga wudu ketika di dunia. Senantiasa menjaga wudunya. Dan kelompok yang kedua memasuki surga adalah orang yang dia itu cahayanya seperti kawakib, seperti bintang-bintang yang terang benderang. Maka kita bayangkan ketika kondisi-kondisi kita di dunia letih, capek, kita ingat bahwasanya kelak aku akan mendapatkan cahaya tersebut. Kelak aku akan di barisan terdepan untuk mendapatkan cahaya bulan purnama tersebut. Nah, karena kita akan bertemu istri terbaik hurul 'ain, yaitu bidadari surga yang Allah langsung ciptakan dengan tangan kanannya. Disebutkan bahwasanya inna ashabal jannatil yawm fi syukulin fakihun. Sebuah ayat yang Allah ceritakan, kisahkan tentang kesibukannya penduduk surga. Seseorang ketika masuk surga dia memiliki kesibukan. Di antara kesibukan yang disebutkan adalah dia pada hari itu fi syukulin fakihun hum azwajuhum 'alal araiki muttaqiun. Mereka sibuk dengan kesibukan yang sangat sibuk sampai mereka itu tidak bisa memikirkan perkara-perkara lain, kenikmatan-kenikmatan lain karena tersibukkan dengan kesibukan ini. Mereka dengan istri-istrinya berada di atas dipan-dipan, bersandar. Disebutkan para ulama ahli tafsir tentang tafsir ayat ini, apa kesibukannya penduduk surga ketika itu yang sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan kesibukan mereka adalah mereka itu masyghulun linfidadi bakarati hurul 'ain. Mereka itu penduduk surga tersibukkan ya, untuk memecahkan keperawanan bidadari surga. Ya. Tersibukkan dengan itu karena bidadari surga ini ciptaan Allah yang belum pernah tersentuh sedikit pun. Tidak, la yamassuhul jin ins wala jan. Tidak pernah disentuh manusia
apalagi jin. Ya, mereka berada ya di dalam khairatin hisan, ya, kebaikannya sampai membuat suaminya ini tidak mau melihat wanita lain di dalam surga. Dia berada di fil khiyam, di dalam tenda, tidak sama sekali melihat orang lain, tidak sama sekali ingin melihat orang lain, bahkan tidak pernah disentuh oleh makhluk lain kecuali suaminya. Ya. Fil lu'lu'il maknun, kata Allah Subhanahu wa taala. Bidadari surga itu di dalam lu'lu' al maknun, di dalam tempat cangkang mutiara yang dia itu dijaga rapi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mutiara itu. Sehingga wajar Allah Subhanahu wa taala mensifati ahlul jannah ini, dia tersibukkan untuk memecahkan keperawanan bidadari. Karena apa? Saking bahagianya dia, saking terpesonanya dia, saking dia itu menunggu waktu-waktu tersebut karena dia bertemu wanita yang Allah Subhanahu wa taala siapkan ketika mereka masuk surga. Disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang balasan ahli surga, wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari surga, hurul 'ain. Al-hur itu disebutkan bahwasanya maknanya adalah yang dia itu memiliki mata, yang dia memiliki mata, di matanya itu seperti ada cilak yang hitam yang rapi, kemudian ada seperti cahaya, ya. Sehingga ketika dia dilihat oleh suaminya, kita akan terpesona. Wanita itu yang paling indah itu matanya. Disebutkan oleh Al-Imam Muslim, kenapa wanita Arab itu lebih unggul dibandingkan selain Arab? Karena kecantikan, keindahan matanya. Maka Allah Subhanahu wa taala balas itu penduduk surga yang dia belum pernah memiliki mungkin dia belum pernah memiliki pasangan yang seindah itu, dibalas dia dengan hurul 'ain yang ada di dalam surga. Matanya itu ketika kita melihat tersihir kita. Ya. Saking indahnya. Kemudian disebutkan ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka seperti mutiara yang dipendam rapi, disimpan rapi, tidak pernah tersentuh sedikit pun dengan debu, tidak pernah tersentuh sedikit pun dengan asap. Betul-betul original sekali ini hurul 'ain ini. Membuat kita mushtaq ilaiha, membuat kita sangat rindu dengan keindahan bidadari. Bahkan disebutkan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memiliki sifat ka'annahunnal yaqut wal marjan. Ya. Kalau tahu yakut, yakut itu adalah mutiara yang dia berwarna putih kesusuan. Warnanya putih seperti warna putih kesusuan. Jadi disebutkan sifatnya hurul 'ain ini warnanya putih. Jadi hari ini kalau misalkan kita memiliki istri yang tidak cantik-cantik amat, biasalah, yang nilainya 60 sampai 70 atau mungkin ada yang 50, bersabar Pak. Sabar Anda akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tenang saja. Ya, istri Anda yang hari ini cerewet, Anda bersabar, Anda akan disiapkan hurul 'ain, disiapkan bidadari surga. Ya, sampaikan, wahai istriku, ada sebuah riwayat. Ya, ada sebuah riwayat bahwasanya bidadari surga itu ketika engkau tidak taat, ketika engkau tidak dengar, ya, tidak mau romantis dengan saya, tidak mau taat ketika saya perintahkan, maka bidadari surga itu marah dia. Di sebuah hadis sahih disebutkan bahwasanya bidadari surga itu cemburu dengan penduduk surga yang akan jadi calon suaminya. Ya, ketika istrinya di dunia tidak melayaninya sebagaimana semestinya, maka dia katakan, ya, sungguhnya engkau hanya dititipkan, ya, engkau hanya dititipkan, kalau tidak kami akan mengambil suamimu itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, wahai istriku, engkau apa? Engkau akan menjadi bidadari terbaik ketika masuk surga. Maka apa? Taat, bersabar dengan kehidupan yang ada di dunia. Maka disebutkan ka'annahunnal yaqut wal marjan, seperti mutiara yakut dan seperti marjan. Marjan itu sebuah perhiasan permata hijau. Ya. Jadi dia bayangkan, dia seperti mutiara yang warnanya putih susu,
Kemudian dia seperti juga sebuah perhiasan indah berwarna hijau. Gambarannya bagaimana itu? Cahaya. Ya. Bidadari itu seperti cahaya. Disebutkan bahwasanya dia itu seperti cermin. Ketika kita melihatnya, tidak ada usianya bertambah tua. Bahkan hurul ain disebutkan dia tidak memiliki sifat seperti wanita dunia, yang dia keluar keringat, yang dia keluar kencingnya, dia buang air besar, tidak ada sama sekali, tidak ada ludahnya, tidak ada ingusnya, ya, tidak ada sama sekali. Semua keburukan-keburukan yang kita tidak inginkan di dunia itu tidak ada pada bidadari surga. Tujuannya agar kita itu memahami bahwasanya ketika kita di jalan melihat wanita-wanita yang dia berpakaian tidak baik, tidak normal, yang dia itu membuka auratnya, kita sabar, ya Allah, ya, aku tundukkan pandanganku, aku jaga ini untuk mendapatkan bidadari surga. Aku akan jaga pandanganku karena para calon suami bidadari surga itu orang-orang yang dia itu menundukkan pandangannya. Kalau tidak seperti itu, kita tidak bisa memiliki motivasi yang kuat untuk menjaga pandangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mensifati sifat penduduk surga dari kalangan bidadarinya. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Sungguhnya kami menciptakan bidadari surga ini insya'a, kami langsung yang menciptakannya. Dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan proses manusia yang dia bersumber dari tanah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bidadari surga langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses, tetapi dia langsung berada di dalam cangkang mutiara yang dijaga rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan mereka itu abkara, perawan-perawan yang belum pernah disentuh oleh satupun dari makhluknya. Uruban atraba, dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, uruban itu mutahajjibat ila azwajihin. Uruban atraba, uruban artinya adalah mereka bidadari surga itu menjaga hijabnya untuk khusus bagi suaminya, sehingga kita sampaikan kepada anak istri kita, kalau kalian mau jadi para wanita penghuni surga, maka sifat penghuni surga itu menjaga hijabnya. Tidak seperti sebagian muslimah yang ada ketika di hadapan suaminya, ya bau bawang lah, bau terasi lah, tidak ada, berdandan seperti kalau dia mau ke kondangan. Lihat istri-istri sebagian kaum muslimin itu kalau ke kondangan, ya Allah, 2 jam dia itu untuk ngurus gincu aja Pak, ya, ngurus gincu, ngurus hijabnya, miring sedikit, miringkannya lagi, miring sedikit, miringkannya lagi. Di depan cermin lama dia, tapi ketika ingin bertemu suaminya biasa saja dia, ya, pakai dasternya terkadang yang sudah robek-robek, ya. Bagaimana suaminya mau bertahan dengan kondisi fitnah yang ada di luaran sana? Di luaran sana kita lihat glowing orang-orang, ya, pakai skincare harga 500.000, ketemu istrinya dilarang lagi poligami, ya. Repot, ya, tidak ada solusi. Oleh karenanya kita perlu belajar bagaimana keindahan wanita surga, sehingga kita bisa menahankan diri, menyabar-nyabarkan diri, karena kondisi sekarang sangat-sangat luar biasa fitnahnya. Disebutkan bahwasanya uruban atraba, sifatnya itu tadi dia menjaga hijabnya hanya untuk suaminya. Atraba itu apa? Atraba itu dia fi sinnin wahidah, usia hurul ain bidadari surga itu sama, antara 30 sampai 33 tahun, ya, 30 sampai 33 tahun. Mungkin di antara kita ini ada orang tua kita yang sudah usia 50 ke atas, ya. Ustaz, bagaimana nanti istri saya di surga? Ya, usianya tenang aja Pak, 30 sampai 33 tahun, ya. Kalau istri sekarang tidak boleh kan? Insya Allah di sana ada nanti. Disebutkan setiap penduduk surga itu mendapatkan 2 istri, ya, 2 istri. Jadi tidak ada yang satu Pak. Ahli tauhid di sana tidak ada. Ahli tauhid cuma 1 yang dia dapatkan 2 istri. Di dalam riwayat Imam Ahmad
di setiap mereka mendapatkan tambahan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'una hurul 'ain. 70 bidadari surga. Ya, 70 bidadari surga. Kalau digabungkan 72, ada yang mengatakan tidak. 2 itu masuk bagian dari 70, sehingga 70 saja. Ada yang menggabungkan menjadi 72. Ya Allah, 72 bagaimana itu? Ya. Satu aja keteteran kita. Kalau kita mau tahu bagaimana sifat hurul 'ain, disebutkan bahwasanya bagaimana cahaya dari wajahnya bidadari surga. Ya. Pak, kalau kita keluar melihat mahasiswi anak SMA yang glowing-glowing, lihat, ingat bahwasanya hurul 'ain dia bersinar cahaya. Lau kanat nisa'u ahlil jannah ittala'at 'alal ard, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat Sahih Muslim. Kalau sekiranya wanita penduduk surga itu nongol ke dunia, dilihatkannya wajahnya sedikit, ya, dia lihat ke dunia, nengok, ya, lihat sedikit aja wajahnya itu nongol ke dunia. Apa kata Nabi SAW? La adaat ma bainahuma riha, ya, la adaat ma bainahuma riha, ya, niscaya apa? Niscaya semua dari langit ke atas sampai ke bumi, semuanya itu terpenuhi dengan semerbak wangi aromanya wanita surga tersebut. Harum semuanya. Ya Allah, harum dari mana ini? Ya, harum dari mana ini? Itu kata Nabi, kalau dia nongol ke dunia, melihat, nengok. Ya, kayak apa calon suamiku lah? Masya Allah, dia puasa sunnah sekarang. Masya Allah, dia tundukkan pandangannya. Masya Allah, dia bersabar dengan ibadahnya. Ya. Maka apa? Maka Nabi SAW menggambarkan semua dari langit sampai bumi itu penuh dengan semerbak wanginya penduduk surga, dengan wanita surga. Ya. Wala adaat ma bainahuma, dan semua dari ujung langit sampai di bumi itu akan terpenuhi dengan cahaya, terang semuanya, terang semuanya. Karena apa? Cahayanya wajah dari bidadari surga. Ya Allah, ketika kita melihat secantik apa sih orang-orang yang ada di luar sana, tidak ada bandingannya ketika kita mindset kita surga Allah Subhanahu wa taala, ada hurul 'ain yang bercahaya wajahnya, harum semerbak wanginya, indahnya tidak bisa dikiaskan, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ketika itu Nabi SAW lanjutkan, ya, wala khimaruha, ya, sesungguhnya khimaruha, yaitu penutup kepala bidadari, kerudungnya itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik, lebih indah, ya, lebih sempurna dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Pak, itu baru kerudung penutup kepala bidadari surga. Penutupnya, bagaimana Ustaz rambutnya? Ya Allah, rambutnya kita pegang seperti ini, tidak bisa tidur kita. Bagaimana kalau kita disentuh pipi kita? Ya Allah, ya, kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak main-main menawarkan surga untuk hamba-hambanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ta'lamuna bid'at Allah, kalian tahu tidak apa barang dagangan yang Allah tawarkan untuk kalian ini? Untuk kita yang menjaga sholat, untuk kita yang menjaga ibadah puasa, untuk kita yang menjaga sholat malam, untuk kita yang terbiasa zikir pagi petang, ya. Apa yang Allah tawarkan untuk kita dengan kesabaran kita menjaga, menghamba kepada Allah di dunia itu? Allah tawarkan barang dagangan yang mahal. Ala inna bid'atallahi al-ghaliyah. Yang Allah tawarkan ini sangat mahal, kata Nabi SAW. Sangat mahal. Jangan dianggap kaleng-kaleng, jangan dianggap biasa. Ya, ketika kita sholat sekedar menggugurkan kewajiban, bacaan sholat kita tidak peduli bagaimana artinya, apa maknanya, enggak. Ya, enggak mau kita menuntut ilmu, enggak mau kita itu berusaha untuk mensucikan hati kita. Nah, berarti kita nganggap tawaran Allah biasa saja. Ya, karena kita belum paham tawaran Allah itu hiyal ghaliyah, mahal, kata Nabi SAW. Bukan harganya murah, tidak bisa didapat dengan kita bolak-balik tangan doa ya Allah masukkan surga tanpa kita bersabar dengan kesabaran yang panjang, tidak bisa. Ya. Ala inna bid'atallahil jannah, sungguhnya barang yang Allah tawarkan ini adalah surga. Ya. Itu baru kebaikan bidadari, baru satu bidadari disebutkan seperti itu. Bagaimana dengan pohon surga?
Bagaimana dengan tanahnya surga? Bagaimana dengan sungai alirannya surga? Bagaimana dengan udara yang dalam surga? Itu semuanya ada digambarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara surga ini ada sebuah kitab tebal Pak, 2 jilid. Bicara tentang surga Allah, 2 jilid. Ya, membicarakan tentang surga Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan, ya, sungguhnya lanisa'u ahlil jannah, bidadari surga itu memiliki sab'una hullah, 70 gaun, ya. Jadi gaun pakaiannya itu 70 lapis. Yura min wara'i mukhiha, kelihatan min wara'iha, kelihatan dari lapis 70 gaunnya itu mukh itu tulang bagian dalam, ya. Kalau kita lihat betis kan tidak kelihatan itu tulangnya, kelihatan dagingnya, tulang bagian dalam tidak kelihatan. Nah, bidadari surga ini sudah dilapisi dengan 70 gaun, kelihatan saking putihnya, ya, saking transparannya, kelihatan putih tulang betisnya. Kata Nabi SAW, yura min wara'iha min husniha, saking indahnya, ya, saking indahnya. Ya Allah, bagaimana bidadari surga itu keindahannya. Bayangkan 70 gaun itu, kita malam pertama masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam mereka. Gaunnya itu kita lepas satu persatu, kita lepas satu, tinggal 69 ini, kita lepas lagi, semakin bercahaya dia, kita lepas lagi, semakin bercahaya. Kita lihat bidadari surga dengan wajah yang dia seperti mutiara tadi, ya. Aromanya semerbak wangi, ya. Penutup kepalanya lebih baik, lebih indah dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Semua artis itu dikumpulkan di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan penutup kepalanya bidadari surga. Kita lepas yang kedua, ketiga, keempat, ya Allah, indahnya, ya. Wajar penduduk surga itu tidak ada kesibukan kecuali dengan istrinya, ya. Kesibukannya dan istrinya saja dia. Usianya 30 tahun, 31, 32, 33, antara itu, ya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita tentang penghuni surga dari kalangan wanitanya. Ya, kami pernah pengajian di Tarakan dulu, protes ibu-ibu saat dari tadi tentang balasannya para bapak-bapak aja ini, bidadari surga. Kami kayaknya, aduh, kalah telak kami nih Ustaz. Ya, bukan 10-0 ini, 1000-0 kami nih. Tidak ada apa-apanya, ya. Kami, balasannya apa Ustaz, dia bilang. Ya, ada ibu-ibu Pak. Biasanya ada ibu-ibu, ya. Balasannya apa? Disebutkan istri Nabi SAW, Ummu Salam, disebutkan dalam riwayat, bukan istri Nabi, Ummu Salamah menyebutkan tentang sebuah riwayat bahwasanya sesungguhnya wahai wanita muslimah, bersabarlah kalian dengan kesabaran yang panjang. Sesungguhnya kalau kalian tidak bersabar, maka kalian akan dibalap dengan bidadari surga. Sungguhnya dengan kesabaran kalian akan menjadi wanita penghuni surga, yaitu kalian akan mengalahkan bidadari surga. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW menggambarkan kalau istri dari seorang penghuni surga ini masuk surga, kalau dia masuk surga, wanita dunia itu masuk surga, maka dialah yang paling diinginkan suaminya ketika masuk surga, karena dia melebihi keindahan semua bidadarinya, ya. Dari 72 itu ada bidadari dari dunia, yaitu istrinya atau pasangannya ketika dia punya pasangan. Kalau yang jomblo gimana? Allah siapkan juga, Allah siapkan. Tidak ada satupun, kata Nabi SAW, di dalam surga yang azib, yang dia itu jomblo, tidak ada. Tidak ada juga di dalam surga itu yang dia usianya tua, usianya antara 30 sampai 33 tahun. Tenang aja Pak, yang sudah beruban, kalau masuk surga, insya Allah, Allah akan mudahkan kita semuanya. Dan tidak ada yang lemah, ya. Kan kita itu kalau misalkan orang Indonesia kan, ya, kalau misalkan dengan istrinya, paling bentar 1 pekan 3-4 kali lah, 5 kali lah paling maksimal. Di dalam surga, penghuni surga akan diberikan kekuatan
mi'atu rajulin, kekuatan 100 laki-laki. Jadi diberi kekuatan 100 kali lipat lelaki yang paling kuat di dunia. Dia diberikan kekuatan itu ketika nanti di dalam surga. Karena ini mengurusi 72 ini banyak ini, Pak. Banyak ini. Ya. Ustadz, bagaimana nanti ketika di surga? Kan saya cemburin dalam bidadari surga, bilang ibu-ibu itu. Tenang, Bu. Ya. Di dalam surga tidak ada namanya ghil, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa minder, tidak ada semua itu. Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami cabut semua di dalam hati-hati mereka itu rasa cemburu, rasa ingin bersaing, tidak ada ketika di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah saudaraku yang dimuliakan Allah dengan kesabaran yang panjang. Allah Subhanahu wa taala bukan memberikan kita itu ujian, melainkan Allah siapkan gantinya. Kita diharamkan untuk meminum khamar di dunia karena itu adalah minuman ahlul jannah, minuman penghuni surga. Kita dilarang untuk menggunakan pakaian sutra bagi laki-laki, tidak bagi wanita, karena itu adalah sifat para wanita-wanita di bidadari surga. Itu sifat wanita, karena itu tidak layak, karena itu disiapkan untuk para penghuni surga kelak. Kita dilarang untuk menggunakan emas, karena itu adalah perhiasannya penghuni surga. Bersabarlah dengan kesabaran yang panjang. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita itu dengan pahala yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika para sahabat itu berperang di medan perang, ya, seingat saya itu perang Uhud. Ketika perang Uhud berkecamuk, ada seorang sahabat itu dia makan kurma. Kumpullah mereka makan kurma ini karena istirahat. Ya, kalau perang itu, Pak, ketika berkecamuk di zaman dahulu, waktu maghrib sampai menjelang subuh mereka istirahat. Sepakat itu antara orang muslim dengan kafir, tidak ada perang. Artinya tidak ada dilanjutkan. Karena itu menyelisihi kesepakatan. Ya, beda dengan perang sekarang. Kalau perang sekarang itu tetap malam lanjut karena menggunakan senjata api. Ya. Mereka istirahat makan kurma ini. Disebutkan bahwasanya ada seorang sahabat yang mengatakan, berdirilah wahai sahabatku, sungguhnya aku mencium raihatul jannah min wara'il Uhud. Sungguhnya aku mencium aroma surga dari belakang gunung Uhud itu. Ya. Maka dia ketika itu makan tinggal setengah, sudah dimakan setengah. Kurma dibelah tinggal setengah. Dia mengatakan di dalam dirinya sendiri, wahai jiwaku, katanya, sungguhnya aku tidak ingin bersabar menahan kebaikan, keistimewaan, hadiah dari Allah dengan surganya untuk menghabiskan waktu memakan setengah kurma ini. Makan setengah kurma itu singkat tidak, Pak? Waktunya sangat singkat. Jadi dia katakan, saya tidak mau menunda lagi. Karena apa? Karena dia harus memakan setengah kurma. Dibuangnya setengah kurma. Dia pergi jihad di jalan Allah. Dan dia wafat syahid di jalan Allah dengan 70 tusukan. Ya, ternyata dia mencium aroma surga dari belakang Uhud. Ini kayak apa ini, Ustaz? Bisa tidak aroma surga itu tercium? Ya, disebutkan dalam banyak riwayat beberapa sahabat mendapatkan itu. Saking rindunya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Saking dia itu tidak memiliki motivasi, tidak memiliki orientasi hidup kecuali surga saja sudah. Yang dipikirannya surga Allah Subhanahu wa taala, bisa tercium aromanya. Ya. Dan itu bentuk bahwasanya salaf itu bukan main-main. Ya, tidak setengah-setengah mereka. Kita ketika di kehidupan dunia, kalau kita sekedar sholat, Pak, puasa, kita tahajud, kita zikir pagi petang, itu nikmatnya belum sampai seperti kalau halnya kita itu mengikuti majelis-majelis ilmu, bertemu dengan orang-orang soleh, saling wasiat dengan kebaikan dan kebenaran, itu jauh. Oleh karena Imam Abu Hanifah ketika ada kumpul beberapa orang, dia bincang-bincang perkara dunia. Apa kata Imam Abu Hanifah?
wahai imam, kemarilah kita berbincang sebentar. Dia katakan, saya tidak mau. Saya ingin bermajelis dengan majelis sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabatnya, bagaimana itu? Sahabat Rasulullah sudah wafat. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, aku membaca biografi mereka, dan ketika aku membaca biografi mereka, aku merasakan hidup di tengah-tengah mereka. Ya ini ya ahli jihadnya, ini yang dengan Al-Qur'annya setiap satu sholatnya, ini yang dengan zikir pagi petangnya, ini yang dengan tangisannya. Begitu mereka untuk betul-betul bisa istiqamah. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan tentang kehidupan kita di dunia ini seperti musafir, seperti seorang yang perjalanan. Kemudian dia singgah sebentar di bawah pohon dan dia melanjutkan perjalanannya. Itulah permisalan kehidupan di dunia bagi seorang mukmin. Yang ketika ada peristirahatan sebentar, dia istirahat sebentar. Itu istilahnya ibaratkan sebuah kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia ini sebentar, Pak. Karena kehidupan di dunia ini kalau dihitung-hitung dia tidak lebih dari 1,5 jam. Karena apa? Karena disebutkan 1000 tahun kehidupan dunia itu sama dengan sehari kehidupan akhirat. Ya. Kalau dihitung konversikan usia antara 60 sampai 70 Bani Adam itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umur ummati baina 60 wa 70. Usia umatku itu antara 60 70. Wa qalilu man tajawaza dzalika. Sedikit sekali yang dia melebihi dari usia 70 tahun itu. Sedikit. Ya. Kalau dikonversikan dengan 1000 tahun kehidupan dunia sama dengan 1 hari kehidupan akhirat, ketemunya sekitar 1,5 jam saja kita hidup itu. Ya. Maka bersabar dengan kesabaran yang panjang. Ikuti jalannya orang-orang soleh terdahulu yang mereka itu orientasinya tidak ada kecuali akhirat. Ya. Karena itu kita mengikuti pengajian yang seperti ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran yang panjang dan memberikan kita balasan terbaik ketika kita di dunia. Dan ternyata balasan terbaik itu bukan surga, Pak. Bukan bidadari. Ada balasan yang lebih baik dari itu, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya kelak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya ya idza dakhala ahlul jannati jannata, apabila penghuni surga itu sudah masuk surga, maka dia diberikan kenikmatan semua yang dia inginkan. Wa ma tashtahil anfus, semua yang diinginkan di dalam hatinya itu akan ada. Kita mau makan, kita mau pohon, kita mau anggur, datang dia mendekat pohonnya langsung di depan kita. Kita mau terbang menaiki burung, semuanya ada. Tetapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahlul jannah, kepada penghuni surga, ya. Hal turiduna syai'an, ya. Apa kalian memiliki sesuatu, memiliki permintaan, ya. Maka penghuni surga mendengar tawaran Allah ini, mereka mengatakan, ya, la ya Rabb, tidak ya Rabb. Ya, sungguhnya engkau sudah memutihkan, mencahayakan wajah-wajah kami, ya. Wa tunjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Ya. Neraka Allah mengerikan sekali, butuh kajian panjang untuk mengkajinya. Maka penghuni surga tidak ingin, karena sudah semua kenikmatan diberikan. Ala tabyaddu wujuhana wa tunjina minan nar. Bukankah ya Allah engkau telah memutihkan wajah kami, mencahayakan wajah kami, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka, ya. Iya, kata Allah. Ketika itu fayukshafu minhul hijab, diangkat ketika itu hijab antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika itu mereka yara rabbahum, melihat Rabb, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadhil qamar la tudammuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, melihat ini Rabb kalian yang kalian selama ini siang malam kalian sujud, ruku', berdoa, tapi kalian tidak pernah melihatnya, tidak pernah sama sekali melihatnya.
kalian bersabar dengan keimanan kalian, Allah akan memberikan kita balasan berupa melihat wajah Allah ketika di surga. La tudammuna fi ru'yatihi, kalian akan melihatnya dengan sangat jelas tanpa berdesak-desakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Maka itu adalah kenikmatan yang disebutkan Nabi SAW. Tidak ada kenikmatan bagi penghuni surga ketika itu melebihi kenikmatan melihat wajah Allah. Jadi mereka ketika melihat wajah Allah itu, mereka lupa dengan kenikmatan yang ada di surga semuanya. Karena itu adalah nikmat yang terbaik yang Allah siapkan untuk para hamba-hamba yang bersabar beribadah di dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita kenikmatan melihat wajahnya, an-nazar ila wajhil karim, melihat wajahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang masuk surga dalam keadaan Allah ridho. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Kita masuk surga dalam kondisi kita semuanya melihat orang-orang yang kita cintai. Sungguhnya dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh sebagian ulama, seorang penghuni surga itu akan diberikan hak syafaat untuk 70 keluarganya. Dia akan mendapatkan hak memberi syafaat untuk 70 keluarganya yang tidak masuk surga. Disebutkan dalam sebuah riwayat, tetapi riwayat tersebut dihasankan sebagian ulama, dilemahkan sebagian ulama. Semoga hadisnya hasan sehingga kita bisa memberikan syafaat 70 dari keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, masuk surga bersama-sama di dalam surganya Allah kelak. Semoga ini bisa bermanfaat menjadikan kita bersabar. Keletihan di dunia, ya, keletihan di dunia ini tidak ada balasannya, tidak ada bandingannya dengan kesabaran kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat yang Allah siapkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.